Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 5 mengenal kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Anak-anak, agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara hampir bersamaan. Agama ini dibawa oleh pedagang dari India yang singgah untuk keperluan dagang. Pada waktu itu, India telah menjadi salah satu pusat kebudayaan serta pusat agama Hindu dan Buddha di Asia. Melalui perantara pedagang itulah, agama Hindu dan Buddha diperkenalkan ke Nusantara. Lambat laun, agama Hindu dan Buddha terus berkembang mempengaruhi penduduk setempat. Banyaknya kerajaan dan peninggalan Hindu dan Buddha yang ditemukan telah menjadi bukti perkembangan kedua agama tersebut di Nusantara ya. Ayo kita pelajari kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Nusantara. Kerajaan bercorak Hindu. Anak-anak, agama Hindu berkembang pesat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Kita bisa melihat buktinya dengan mempelajari kerajaan-kerajaan bercorak Hindu beserta peninggalannya. Ayo kita pelajari video tentang kerajaan Hindu di Indonesia berikut ini. Simak baik-baik ya videonya. Menelusuri peninggalan kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Kali ini kita akan menelusuri peninggalan kerajaan bercorak Hindu yang ada di Indonesia. Klik mulai ya. Kerajaan Tarumanegara. Mari kita mengenal Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada tahun 358 Masehi. Letak kerajaan Tarumanegara di sekitar Bogor, Jawa Barat. Raja Tarumanegara yang terkenal ialah Purnawarman. Kerajaan Mataram kuno Hindu. Kerajaan Mataram kuno Hindu disebut juga Kerajaan Mataram Lama. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 Masehi di bawah pemerintahan dinasti Sanjaya. Kerajaan ini terletak di sekitar Sungai Progo, Jawa Tengah. Rajanya yang terkenal bernama Raja Sanjaya. Kerajaan Singosari. Ayo kita mengenal Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singosari terletak di sekitar Singosari, Malang, Jawa Timur. Raja Singosari yang terkenal adalah Kertanegara. Kerajaan Kediri. Kerajaan berdiri pada tahun 1045 Masehi. Kerajaan Kediri ini terletak di sekitar Sungai Brantas, Kediri, Jawa Timur. Raja Kediri yang terkenal yaitu Jayabaya. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit terletak di Jawa Timur. Raja Majapahit yang terkenal ialah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk didampingi seorang patih bernama Gajah Mada dalam menjalankan pemerintahannya. Kerajaan Kutai. Teman, mari kita mengenal tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Letaknya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja Kutai yang terkenal bernama Mulawarman. Bagaimana anak-anak, menarik bukan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia? Sekarang kita akan belajar tentang kerajaan bercorak Buddha di Indonesia. Anak-anak,
Sebagaimana agama Hindu, agama Buddha juga membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Hal ini terbukti dengan munculnya beberapa kerajaan bercorak Buddha di Nusantara. Adakah di antara kalian yang tahu kerajaan apa saja itu? Ayo kita pelajari sama-sama kerajaan bercorak Buddha di Indonesia melalui video berikut ini. Simak baik-baik ya videonya. Menelusuri peninggalan kerajaan bercorak Buddha di Indonesia. Kali ini kita akan menelusuri peninggalan kerajaan bercorak Buddha yang ada di Indonesia. Klik mulai ya. Agama Buddha masuk ke Nusantara sekitar awal abad pertama. Setelah itu muncul kerajaan-kerajaan bercorak Buddha di berbagai daerah. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang terkenal. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berpusat di muara Sungai Musi, Palembang. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya yaitu Balaputradewa. Kerajaan Kalingga. Teman, mari kita mengenal kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga disebut juga kerajaan Holling. Kerajaan Kalingga berdiri pada abad ke-6 Masehi. Kerajaan ini terletak di daerah Jawa Tengah. Ratunya yang terkenal bernama Ratu Simo. Kerajaan Mataram kuno Buddha. Ayo kita mengenal kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha. Kerajaan ini masih merupakan bagian dari kerajaan Mataram kuno. Namun pemerintah kerajaan ini di bawah kekuasaan dinasti Shailendra. Kerajaan ini didirikan di Jawa Tengah bagian selatan. Rajanya yang terkenal yaitu Samaratungga. Nah, kalian sekarang sudah mengetahui kerajaan-kerajaan apa saja yang bercorak Hindu dan kerajaan yang bercorak Buddha yang ada di Nusantara. Sekarang, ayo kita mengenal tokoh-tokoh yang berpengaruh serta peninggalan dari kerajaan Majapahit. Anak-anak, pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Ayo kita pelajari sama-sama tokoh yang berpengaruh dan peninggalan apa saja yang ditinggalkan oleh kerajaan Majapahit. Perhatikan di layar ya. Di layar adalah peta kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit itu kekuasaannya meliputi Nusantara dan sebagian dari Singapura serta Semenanjung Melayu ya. Kerajaan ini mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang didampingi oleh patih terkenal yaitu Patih Gajah Mada. Ayo kita pelajari sama-sama tokoh-tokoh yang berpengaruh di kerajaan Majapahit ini. Kita awali dari Gajah Mada ya. Kalian tentu sangat mengenal siapa itu Gajah Mada. Perhatikan di layar ya, di layar adalah peta pikiran tentang Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat, serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1519 ia diangkat sebagai patih di Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai patih Kediri. Jadi dia sebelum menjadi patih Gajah Mada adalah seorang patih Kahuripan dan patih Kediri ya. Pada tahun 1329 Masehi, patih Majapahit yang bernama Aryatadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai patih Majapahit pada tahun 1334 Masehi setelah berhasil menduduki Keta dan Sadeng.
Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Apa itu Sumpah Palapa? Sumpah Palapa yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa. Buah palapa itu sejenis rempah-rempah ya, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yaitu tahun 1350 Masehi sampai dengan 1389 Masehi. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari Kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit itu hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit itu sampai ke negara-negara tetangga. Anak-anak, untuk mengenang perjuangan Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara, maka nama Gajah Mada ini diabadikan sebagai nama-nama jalan utama dan perguruan tinggi terbesar di Indonesia. Gajah Mada memiliki sikap kepahlawanan yang patut kita contoh. Apa saja itu sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh dari Mahapati Gajah Mada? Ya, sikap rela berkorban, gagah, dan berani serta kesatria. Gajah Mada ini sangat pantas dan bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit, sebab ia banyak berjasa terhadap kerajaan Majapahit, terutama saat Gajah Mada menjabat sebagai Mahapati kerajaan. Apa saja sih perjuangan yang dilakukan oleh Gajah Mada? Perjuangan yang dilakukan oleh Gajah Mada. Gajah Mada telah melaksanakan ekspedisi ke wilayah-wilayah Nusantara. Kemudian Gajah Mada juga membuat kuat dan tangguh pasukan kerajaan Majapahit. Gajah Mada berani bersumpah palapa dan menjalankan isinya. Kemudian Gajah Mada juga membuat kuat armada laut Majapahit. Dan yang terakhir, Gajah Mada juga mengajak kerajaan-kerajaan lain agar mau bersatu dengan Majapahit. Tokoh yang berpengaruh di kerajaan Majapahit berikutnya adalah Hayam Wuruk. Siapakah Hayam Wuruk itu? Ya, Hayam Wuruk adalah raja di kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaan dengan bantuan Mahapati Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit ini mencapai seluruh Nusantara sampai ke Tumasi atau Singapura dan Semenanjung Melayu. Adakah di antara kalian yang tahu putra dari siapakah Hayam Wuruk itu? Hayam Wuruk adalah putra dari Ratu Majapahit Tribuana Tunggadewi ya. Hayam Wuruk ini naik tahta pada umur 16 tahun dan bergelar Rajasa Negara. Pada masa pemerintahannya, hubungan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan tetangga juga berjalan baik. Hayam Wuruk ini merupakan sosok pahlawan pada masanya karena telah berhasil membawa Majapahit pada puncak kejayaannya bersama Mahapati Gajah Mada. Anak-anak, Hayam Wuruk ini memiliki sikap kepahlawanan yang patut kita contoh. Sikap tersebut adalah gagah berani serta peduli terhadap rakyat. Nah, sekarang kita sudah mengenal dua tokoh berpengaruh pada masa kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit ini meninggalkan berbagai peninggalan bersejarah. Apa saja peninggalan itu? Ayo kita pelajari sama-sama. Peninggalan kerajaan Majapahit. Salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang masih terawat adalah Candi Panataran. Adakah di antara kalian tahu di mana letak Candi Panataran? Ya, Candi Panataran itu terletak di Desa Panataran, Kecamatan Nglegok, Blitar, Jawa Timur. Candi ini digunakan untuk beribadah atau tempat pemujaan ya. Dalam kompleks candi ini terdapat arca, balai agung, dan beberapa candi seperti Candi Naga dan Candi Induk. Anak-anak, Candi Induk ini dianggap candi paling suci loh. Anak-anak, tiba saatnya kita berlatih. Pada pembelajaran ini terdapat sebuah tugas. Kerjakan latihan soal yang ada pada buku tema 5 kalian halaman 39 ya. Kerjakan tugas kali ini dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita.
Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.